Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sudah siap belajar materi pelajaran IPA pada hari ini? Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, materi pelajaran IPA pada hari ini adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, sekarang apa sih artinya dari perkembangbiakan tumbuhan? Nah, definisi perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan itu sendiri adalah cara makhluk hidup untuk melestarikan dan mempertahankan jenisnya dan menjadi salah satu ciri khusus yang dialami oleh semua makhluk hidup. Jadi, perkembangbiakan pada tumbuhan itu sendiri adalah salah satu ciri dari tumbuhan untuk bertahan hidup dan beregenerasi serta menghasilkan keturunan untuk melestarikan keturunannya. Jenis perkembangbiakan ada dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif. Disebut juga perkembangbiakan secara kawin yang melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Pada perkembangbiakan ini melibatkan sel kelamin pada tumbuhan yang terdapat pada bunga. Untuk perkembangbiakan jenis kedua disebut perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini disebut juga perkembangbiakan secara tak kawin, tanpa melibatkan alat perkembangbiakan. Pada perkembangbiakan ini biasanya terjadi pada tumbuhan yang tak berbunga. Yang akan kita bahas kali ini merupakan perkembangbiakan secara generatif. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan biasanya terdapat di bunga. Terdapat pada bunga sempurna, yang bagian-bagiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Nah, biasanya bakal biji ini terdapat di dalam, tidak terlihat dari luar. Ya, kalian tentu sudah sering melihat bunga. Nah, yang berwarna-warni itu kita sebut sebagai mahkotanya. Nah, mana yang disebut sebagai alat kelamin untuk alat perkembangbiakan pada tumbuhan? Nah, kepala putik merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan. Serbuk sari merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Serbuk sari biasanya banyak menempel di kepala sari. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan akan diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Pada proses penyerbukan, serbuk sari dapat sampai ke kepala putik dengan berbagai cara. Ada yang melalui bantuan angin, contohnya pada tanaman padi dan rumput, dan yang biasanya bunga-bunganya mempunyai serbuk sari yang ringan. Ada juga yang proses penyerbukannya dibantu dengan hewan. Contohnya pada bunga matahari dan aster. Nah, banyak hewan yang menempel di bunga-bunga yang menarik untuk menghisap madunya. Nah, kamu sudah tahu kan biasanya hewan apa yang menghisap madu bunga? Nah, biasanya ada lebah, ada kupu-kupu, ada semut juga, terkadang banyak semut. Nah, itu bisa menyebabkan serbuk sari jatuh ke kepala putik, menyebabkan proses penyerbukan. Nah, begitu juga ada bantuan lewat manusia. Contohnya pada tumbuhan anggrek, vanili,
dan salak. Nah, manusia yang membantu menyerbukannya, apa itu di dalam lab atau dengan teknologi dan lain-lain yang membuat tumbuhan itu dapat mengalami proses penyerbukan. Nah, demikian anak-anak. Nah, kemudian pada penyerbukan itu sendiri ada 4 macam. Nah, macam-macam penyerbukan ada 4 macam yang harus kamu ketahui. 1, penyerbukan sendiri. Nah, jika satu bunga itu mempunyai serbuk sari dan kepala putik. Nah, serbuk sari di dalam satu bunga jatuh ke kepala putiknya itu sendiri. Itu namanya penyerbukan sendiri. Nah, yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Bagaimana sih terjadinya penyerbukan tetangga itu? Nah, jika serbuk sari jatuh ke putik bunga yang lain, tetapi masih dalam satu pohon. Nah, kamu sering lihat kan? Biasanya ada satu pohon yang bunganya banyak. Nah, itu serbuk sarinya dari bunga yang satu ke bunga yang lain nempel, saling nempel. Nah, itu namanya penyerbukan tetangga. Nah, yang ketiga, penyerbukan silang. Itu dapat terjadi jika serbuk sari jatuh pada bunga lain yang berbeda pohon, tetapi jenis tumbuhannya sama. Nah, itu kamu bisa lihat kalau ada 2 pohon di pot yang berbeda, misalkan mempunyai 2 bunga. Nah, serbuk pohon yang satu jatuh terbawa angin ke kepala putik bunga yang di pohon yang lain. Nah, itu adalah penyerbukan silang. Cirinya pohonnya ada 2, bunganya banyak, ya. Yang keempat, penyerbukan bastar. Istilahnya penyerbukan bastar ini terjadi jika serbuk sari jatuh ke bunga lain dan pohon lain yang sejenis, tetapi varietasnya berbeda. Seperti pohon mangga, sama-sama mangga, tapi varietasnya berbeda. Misalkan ibu menanam pohon mangga golek dan kamu mau nanam mangga arum manis. Sama-sama mangga kan? Nah, itu berbunga. Serbuk sarinya jatuh kepala putih ke pohon bunga pohon mangga ibu. Nah, itu adalah penyerbukan bastar. Mengerti anak-anak? Nah, anak-anak, kamu bisa baca berulang-ulang lagi agar dapat mengerti, dan juga kamu bisa dapat membacanya di buku paket kamu. Nah, terima kasih telah mendengarkan dan memberi perhatian pada pelajaran Ibu. Perkembangbiakan secara vegetatif akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.